Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu, jemaah masjid, semoga Allah Azza wa Jalla berikan banyak keberkahan pada usia, pada harta, dan pada waktu yang kita miliki. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kembali kita bersama keluarga kita di surganya. Amin. Pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan membahas tema memulai hidup di umur 40 tahun. Sebetulnya ini faedah yang diambil dari buku baru saya, judulnya Tuntunan Hidup di Umur 40 Tahun. Jadi ini sebetulnya cocok untuk bapak ibu-ibu yang menjelang atau setelah 40 tahun. Karena subhanallah, di antara sebab yang membuat saya akhirnya ingin menulis buku tentang 40 tahun ini, tentang usia 40 tahun ini, karena ada sangat banyak faedah yang saya dapatkan dari beberapa majelis masyayikh dan literatur para ulama. Dan di antara buku-buku yang pernah saya tulis, hanya buku ini, tema ini yang semuanya dalil, tidak ada perkataan saya. Saya buat pola kitab ini karena saya yakin semua di antara kita ini, selama kita muslim, akan mudah tersentuh dengan kalam Allah, akan mudah tersentuh dengan sabda Rasulullah. Kalau saya yang ngomong, tong digubris. Kalau saya ngomong nggak usah didengerin gitu kan. Tapi di sini madu, orang yang akan menjadi target, menjadi pembaca dari buku ini adalah orang-orang yang mungkin usianya di atas saya, sehingga sangat lancang kalau saya yang muda menasihati yang tua. Ini pun saya terinspirasi dari salah satu kitab atau kutip Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kutip, judulnya Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Keyakinan orang-orang yang meyakini sebagai ahlu sunnah, berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu subhanallah, dari awal sampai akhir semuanya ayat Al-Quran. Kata-kata beliau itu cuma satu, wa nu'minu billah. Beliau hanya menghubungkan kita beriman pada Allah, selesai. Sisanya semua daging, semua itu adalah ilmu Al-Quran. Karena di sini beliau melihat, berbicara akidah, kalau keluar dari lisan seseorang, opini seseorang, bisa jadi itu adalah murni dari keyakinannya. Tapi kalau berdasarkan dengan kalam Allah, tidak ada satu orang muslim pun yang berani membantah. Baik, karena ini hanya sampai Isya, maka saya hanya bisa membahas satu bagian dari buku ini tentang ada apa di umur 40 tahun ini. Dan sebaiknya ada istilah bahasa Inggris, Pak, life began at 40. Itu biasanya orang-orang yang sibuk tuh. Sekarang saya banting tulang, berangkat malam, pulang malam, semua kerjaan dicabak, diambil, supaya nanti di usia 40 tahun tinggal nyase,
tinggal santainya aja. Nah, seorang muslim boleh memiliki prinsip seperti itu, tapi beda efeknya. Kalau orang-orang konvensional, orang-orang umum berpikir di usia 40 tahun itu tinggal menikmati hidup dengan melepaskan semua beban pekerjaan. Tapi seorang muslim justru di usia 40 tahun ini mulai kencang ibadahnya. Nanti kita akan dapati ternyata di generasi para sahabat radhiyallahu anhum itu ada juga, Pak, yang dia ketika masa muda itu ya ibadah itu sewajarnya aja. Tapi ketika sudah menjelang 40 tahun, yang awalnya kencangnya ke dunia, sekarang kencangnya ke akhirat. Itu bukan bahasa-bahasa puitis, bukan. Ini suatu realita yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dan di antara kenapa sih kita harus memperhatikan keutamaan di umur 40 tahun? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, yakbaru banu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani hum hubbul mal wa tulul umur. Kata Nabi, anak Adam ini usianya akan terus tumbuh menjadi dewasa. Dan ketika usianya terus berkembang menjadi dewasa, usianya terus bertambah, maka bersama dengan itu bertambah juga dua hal. Pertama, kecintaannya terhadap harta, dan terus bertambah juga usianya. Jadi yang sekarang kita usianya di atas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hingga mungkin ada 40, 50 tahun, 60 tahun. Maka harus sadar, semakin tua kita, rasa ketertarikan kita kepada harta itu, subhanallah, semakin kuat. Makanya sering juga kan ada mungkin di antara kita yang sudah punya anak, sudah punya cucu, suka bilang ke anak-anak kita, ingat ya, nanti kalau kamu sudah besar, sudah kerja, bapak sudah tua, tolong kamu harus baik sama bapak. Setiap yang bapak butuhkan, tolong penuhi. Kamu gak boleh terlalu loyal kepada istri kamu, kamu harus loyal kepada saya, gitu. Atau dengan kalimat-kalimat semisalnya. Saya teringat 1 tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan salah seorang, dia masih usia 48 tahunan. Dia udah punya cucu. Saya cerita, sayang buku saya belum terbit. Sebetulnya naskah buku ini tuh saya tulis di tahun 2019. Karena tertunda dengan beberapa kegiatan naskah lain, akhirnya baru terbit tahun ini. Saya bilang, kayaknya ada yang salah deh di pola hidup bapak. Karena dia tadinya cerita, saya ini mendikte anak-anak saya jangan sampai satupun yang gagal dalam pendidikan, agar ketika saya masa tua saya bisa memetik, bisa manen, ya, memanen dari aset anak-anak yang sudah disekolahkan. Tuh anaknya ada 4, subhanallah, semuanya kalau kata orang kampung jadi orang. Ada yang jadi TNI, jadi polisi, dokter, dan pebisnis. Ya dia benar-benar intervensi ke anak-anaknya kencang. Setiap bulan harus sekian. Sampai pada titik subhanallah, anak-anaknya mobilnya Avanza, beliaunya Fortuner, lebih mahal. Padahal yang kerja anaknya. Ini bukti bahwa orang itu semakin bertambah usianya, kecintaan sama harta itu makin tinggi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor hadis 5942. Dan berkaitan dengan hadis ini ada riwayat yang lain dari Imam Nufai bin Al-Harith rahimahullah. Beliau bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nas syarrun? Qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu.
Imam Rufai, beliau bercerita pernah ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang terbaik? Ini mengajarkan kita kalau kita mau memandang orang yang baik, ya seperti ini. Kata Nabi, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ketika ditanya siapa orang yang baik, kriterianya adalah dua. Orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Maka sehingga ketika ditanya, lalu siapa orang yang paling buruk? Kebalikannya. Lalu Nabi menjawab, yakni orang yang panjang usianya dan buruk amalnya. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini sahih juga diriwayatkan Tirmidzi nomor hadis 2252. Kita lihat penjelasan dari para ulama berkaitan dengan hadis tadi. Di antara penjelasannya Imam Abdullah bin Dawud rahimahullah berkata, kaum salaf apabila di antara mereka ada yang sudah berumur 40 tahun, mereka mulai melipat kasur. Maksudnya, kata beliau, tidak akan tidur lagi sepanjang malam, selalu melakukan sholat, bertasbih, beristighfar, lalu mengejar segala ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amal-amal di hari-hari setelahnya. Ini persis kayak anak-anak mau ujian, Pak. Mungkin dulu kita kalau mau ujian kayak gini nih. Ketika hari-hari biasa, hari-hari tapi ketika mau ujian, Masya Allah, semalaman belajar, ngebut. Sebetulnya di poin seperti ini sangat enak bagi orang-orang yang sudah yang belum di usia 40 tahun. Kayak saya mungkin, teman-teman yang masih muda. Karena udah tahu gambarannya. Oh, di 40 tahun itu bakal kira. Tapi bukan berarti bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh juga terlambat, tidak. Meskipun dikatakan terlambat, lebih baik daripada tidak sama sekali. Oh, kemarin itu salah. Kemarin itu saya seharusnya tidak seperti ini. Tapi dengan adanya tanbih, mengingat untuk kita juga bahwa di generasi salaf itu ada istilah mengejar ketertinggalan. Subhanallah, bayangkan di kaum salaf itu maksiat lebih sedikit di zaman kita. Tapi ketakwaan mereka masih dikubangi oleh hal-hal kelalaian. Akhirnya ketika mereka sudah masuk ke usia 40 tahun, udah nggak ada lagi namanya santai-santai. Tapi di sini bukan berarti ibadah sepanjang malam juga, bukan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa ketika ada yang bertanya kepada Aisyah tentang ibadah malamnya Nabi SAW menjawab, aku juga sholat dan aku juga tidur. Tapi di sini tidak seperti biasanya. Dengan ada istilah mulai melipat kasur, maka tandanya kalau mau tidur mulai pukul 8, mentok pukul 10, 11, 12 selesai. Saya pernah punya kawan, subhanallah, tahun 2019, tahun 2012, 10 tahun yang lalu di Bumi Ayu di Jawa Tengah. Saya lihat dia itu di kelas, karena kami satu kamar. Tapi saya lihat subhanallah, setiap pukul 1:10 dia sudah bangun. Awalnya saya kira mungkin dia lagi nggak bisa tidur. Hari pertama, hari kedua, saya perhatikan dia nggak seperti itu kalau lagi sakit saja. Kalau lagi sehat, masya Allah. Karena kami satu kamar,
oyak sedikit, pintunya kerek-kerek kedengeran. 1:10 biasanya bangun. Dan Masya Allah, dia, kata kami dulu ini Pak, tidurnya pakai kasur Palembang. Itu pun yang kalau di rumahnya punya. Kalau di rumahnya nggak punya, itu pakai tikar yang plastik itu, kayak sedotan-sedotan itu. Nah, kalau dia pakai tikar itu, ya memang betul sih, semakin nyaman tempat tidur kita, semakin pulas. Saya lihat subhanallah, 1:10 itu dia bangun, dia mandi, dia nyuci, kemudian dia qiyamul lail, dia tahajud. Ada waktu dia tidur, tapi tidurnya dia sambil gitu duduk tuh. Ini yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah itu Pak, dalam sehari tidur cuma 50 menit, yaitu antara maghrib sampai isya. Ini kayak kita sekarang nih, di Imam Nawawi rahimahullah itu tidur. Meskipun ada sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum isya. Tapi ingat, tidurnya Imam Nawawi rahimahullah di waktu antara maghrib dan isya supaya bekal dia untuk ibadah di malam hari. Tapi ada tidurnya. Gimana tidurnya? Duduk. Ini kitab dipegang begini. Memang kalau bahas sunnahnya nudutan. Nah, tapi tidurnya sambil duduk dan memegang buku atau kitab. Akhirnya ketika dia bangun, udah gampang langsung baca. Tapi coba, pegel, taruh dulu selonjoran, selimutan, set, bangun, sanggup, gitu ya, malas, berat. Minimalnya kalau posisinya sudah ready, sudah siap, itu enak, majunya lagi enak. Dan minimalnya meskipun nggak ditandain, oh, tadi saya baca sampai sini. Nah, saya lihat kisah Imam Nawawi rahimahullah itu ada di zaman pada saat itu, di tahun 2010-an. Dan memang subhanallah, akhirnya memang anak ini luar biasa Pak. Kami dulu menghafal Al-Ajurumiyah, Al-Imriti, Al-Afiyah, kitab-kitab Arab, Al-Nahwu dan Sharh. Itu dia luar biasa. Yang lain belum setengah buku, kitab dia sudah. Bahkan 224 bait. Saya pun paling cepat 3 bulan hafal. Dia cuma 1 bulan lebih 20 hari. Sehingga saya lihat pola ini sudah mulai mengurangi tidur di malam hari, itu berefeknya luar biasa. Dan sangat memungkinkan untuk mengejar ketertinggalan, kelalaian kita di usia-usia muda. Sama kok Pak, Ibu. Dulu juga ketika saya merasakan, ketika Allah tolong saya, Allah berikan hidayah kepada saya. Lalu saya berpikir, ternyata yang kemarin saya kerjakan itu konyol, gak berfaedah. Makanya ketika ada orang yang datang atau orang yang salah, saya memaklumi Pak. Karena dulu juga saya begitu. Tapi dari kemakluman ini bukan berarti kita juga membenarkan. Kita juga melihat ada nggak ya potensi untuk saya menasihati. Tapi setidaknya ini pelajaran lagi-lagi. Hijrah itu bukan soal saya sekarang sudah punya teman-teman yang saleh. Sekarang alhamdulillah saya sudah mulai rajin hadir ke pengajian. Sekarang saya sudah mulai rajin membaca Quran. Bukan hanya itu. Kalau kita mau bangun rumah Pak, Ibu, cukup cuman nyisihin uang gaji? Enggak akan cukup. Kita harus sambil punya sampingan, ya. Akhirnya supaya bisa cepat punya rumah. Bukan hanya itu, kita minta bantuan orang tua, minta bantuan saudara. Effortnya banyak, upayanya besar. Masa mau dapat surga cuma ngandelin sholat 5 waktu? Karena ingat Bapak Ibu, menentukan seseorang masuk surga itu disebabkan rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT.
Dan rahmat Allah itu akan turun kepada orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, kira-kira kalau ngasih hadiah ke anaknya, kalau anaknya baik atau buruk? Baik. Kalau anaknya disiplin, kasih hadiah. Tapi kalau anaknya nggak baik, ya jangan. Nah, itu diantara pola pendidikan. Allah pun sama. Allah akan berikan rahmatnya kepada orang-orang yang baik. Kemudian Imam An-Nakhai rahimahullah berkata, sebelumnya mereka ini menggapai dunia, kemudian di saat menginjak umur 40 tahun mereka menggapai akhirat. Subhanallah, ini lagi-lagi pernah tahu ya, ada sinetron apa, Dunia Terbalik. Nah, ini kasusnya terbalik. Ketika muda mengejar dunia, masuk 40 tahun udah gak ada lagi urusan dunia. Fokus pada Allah SWT. Sekali lagi, yang membuat kita berbeda dengan prinsip life begin at 40, seorang muslim dengan orang yang non muslim ataupun mungkin muslimnya yang dia memiliki pola pikir konvensional, maka di usia 40 tahun ini ketika mereka santai-santai menikmati hidupnya dengan rebahan, maka kita menikmati usia 40 tahun ini dengan amal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Saya punya kakek, dia mengamalkan pola ini, Pak. Beliau mengamalkan pola yang seperti ini sebelum saya menulis. Beliau pensiunan, dan beliau pernah bilang pada saya, ketika dulu masa-masa kerja masih sering telat sholat, menolong orang pun jarang, menolong orang tua, berbuat baik pada orang tua pun hitung-hitungan. Tapi sekarang ketika pensiunan sudah beberapa tahun yang lalu, Masya Allah, beliau ngurus masjid, Pak, dengan istrinya, hanya mengandalkan dari uang pensiunan. Pernah dengar kisah Aisyah radhiyallahu anha yang ngasih gandum kepada para sahabat yang minta kepada beliau, lalu beliau nggak hitung-hitung, ngasih datang minta kasih, datang minta kasih. Setelah beberapa hari, Aisyah, kok gandum 1 karung ini masih ada ya? Kan sudah dikasih, saya bagi-bagikan kepada yang lain. Di hari kemudian, akhirnya beliau ngitung. Si fulan datang, kasih seperempat, kasih setengah, tergantung jumlah anggota keluarganya. Kasih 1 kilo. Singkat cerita, hanya beberapa hari habis, Pak. Lalu Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Apa yang membedakan kondisi pertama Aisyah bagi-bagi gandum dengan yang kedua? Yang pertama tetap ada, yang kedua tetap habis. Kata beliau, kalau yang pertama Aisyah radhiyallahu anha memperlakukan hartanya dengan rumus akhirat. Apa rumusnya? Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah ini tidak akan pernah mengurangi harta. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalaupun berkurang, Allah akan tambal dengan keberkahannya. Dari kondisi yang kedua, Aisyah memperlakukan hartanya dengan rumus dunia. Apa rumus dunia? Ketika dikurang, maka berkurang. Kan begitu. 2 kurangi 1 jadinya 1. Di sini faedah buat kita. Kita lihat,
Semakin kita sering memakai apa yang kita miliki dari Allah untuk akhirat, insya Allah Allah pun akan perlakukan rumus akhirat untuk kita. Tapi ketika kita memperlakukan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan rumus dunia, Allah akan perlakukan juga rumus dunia untuk kita. Salam. Pernyataan Imam An-Nawawi ini bisa di dalam kitab At-Tadhkirah Al-Hamduniyah. Kemudian Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari pada awalnya menganut paham Mu'tazilah hingga umur sekitar 40 tahun. Kemudian setelah itu, ketika beliau masuk ke usia 40 tahun, beliau bertaubat dari paham Mu'tazilahnya. Kalau kisah-kisah sebelumnya kita diajarkan bahwa mereka yang awalnya usia muda sibuk dengan dunia, tidur sepanjang malam, ketika usia 40 tahun mulai mengejar akhirat dan mulai mengejar ketertinggalan dengan amal saleh di sepanjang malam. Kalau ini kita akan diajarkan ternyata di usia 40 tahun ini berefek kepada pola fikir, akidah. Beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bertobat dari paham Mu'tazilahnya di usia 40 tahun. Dan beliau bukan hanya bertobat, membongkar habis-habisan tentang kesesatan Mu'tazilah. Karena beliau juga sempat memiliki keyakinan bahwa beliau tidak mau mengakui sifat-sifat Allah kecuali cuma 7. Sifat tentang hidupnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha berkuasanya Allah, maha berbicaranya Allah, maha berkehendaknya Allah, maha mendengarnya Allah, dan maha melihatnya Allah. Kemudian akhirnya beliau bertaubat secara tuntas, secara totalitas, dan berpegang teguh dengan mazhab Ahlus Sunnah, dan beliau istiqomah di jalannya. Kisah ini bisa dalam kitab Syarah Lumah Al-I'tiqad halaman 163. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah juga berkata, sesungguhnya manusia yang paling keras jeritannya pada hari kiamat adalah seseorang yang mengajar kesesatan lalu dia diikuti, dan seseorang yang memiliki harta lalu dia menggunakan nikmat Allah tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Kitab At-Tadhkirah Al-Hamduniyah jadi 812. Dua faedah ini ternyata kenapa di usia 40 tahun sudah wayahna ibadah itu jangan cuma modal ilmu yang kita dapatkan ketika kita dulu di guru ngaji. Karena Islam itu gak cuma sholat, gak cuma zakat, apalagi kita di sini lihat, di sini mayoritas petani ya Pak, ya, berhubungan langsung dengan fikih zakat. Bukan hanya itu, Islam itu luas. Bahkan para ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah sudah memberikan rumus. Orang ini kalau sudah belajar bukan makin pintar, tapi makin merasa tidak tahu. Karena semakin dia belajar, makin banyak yang nggak tahu. Kita sudah tahu fikih sholat dari syarat sahnya, rukunnya dan syaratnya. Tapi ternyata di mulai ini kita belum tahu, yaitu wudunya. Setelah tahu wajib wudunya, ternyata ada sunnahnya. Apalagi ini ibu-ibu, kalau lagi di luar, kalau mau berwudu tidak usah buka jilbab. Kalau di tempat yang terbuka, cukup mengusap bagian atas jilbabnya. Nah kayak begini kan asing, tapi harus dipelajari. Maka ketika seseorang sudah usia 40 tahun sudah segera perbaiki pola pikir. Karena ini ada peringatan dari para ulama. Manusia yang paling keras jeritannya pada hari kiamat adalah orang yang dia mengajarkan kesesatan lalu diikuti.
Maaf punten. Kalau kita dengar kata pejabat, maaf, indikasi buruknya apa Pak? Korupsi. Betul? Karena ada yang nyontohin. Nah itu tuh mereka yang nyontohin. Kalau mereka tidak bertobat pada Allah, apalagi udah usia 40 dan masih begitu, la haula wala quwwata. Kalau kita dengar kata profesi tukang bangunan, apa indikasi buruknya? Tara sholat. Betul? Betul. Meskipun kita sudah memfasilitasi, ini Pak Tasarul, silakan. Apalagi kalau waktu tur kan istirahat 1 jam, ya kan? Mulai kerja lagi jam 1. Mau ngerokok, mau makan, mau minum 15 menit belum cukup. Mau gelelengan 10 menit cukup. Tapi nggak bisa sholat. Ya mereka yang sudah membuat branding seperti itu bahaya. Diikuti banyak orang akan mendapatkan ancaman yang sangat besar. Dan orang yang memiliki harta lalu dia tidak menggunakannya untuk ibadah, tapi untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah Azza wa Jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat Allah yang tidak membuatmu dekat pada Allah, maka sesungguhnya nikmat tersebut adalah musibah. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser 2 kaki seseorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an umrihi fima afnah, hingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, wa an ilmihi fima fa'ala fi, dan dia akan ditanya juga tentang ilmunya dia pakai untuk apa, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan akan ditanya tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan dari kemana dia infakkan, wa an jismihi fima ablahu, dan akan ditanya tentang jasadnya dipergunakan untuk apa. Kita rinci. Kita yang sekarang sudah usia, contoh 33 tahun, 33 tahun, anggaplah 10 tahun kompensasi, kita masih kecil, belum balik, ya, suka ngomong kasar ke ibu, ke bapak, suka ngambil barang orang lain. Sisa 18 tahun. Masa hijrah saya mulai usia 23 tahun. Anggaplah 87 tahun sebelumnya kelam dengan pergaulan, belum kalau kitanya dihimpit dengan ekonomi, akhirnya menghalalkan segala cara, kemudian sudah hijrah, tetap mungkin hidupnya nggak jauh beda, hanya bedanya sekarang masih ke kajian, tapi maksiat-maksiatnya masih jalan. Pertanyaan kita, hidupnya rek itu wae, hidupnya mau gitu terus, sedangkan di sini kita akan ditanya usia yang Allah berikan untuk kita, untuk apa dihabiskan. Ini adalah momen interogasi, Pak. Kita kan kalau mau kerja di interview dulu. Kita tidak akan masuk kerja kalau belum melewati interview. Bukan hanya umur yang kita akan ditanya, kita pun akan ditanya tentang ilmu yang kita pelajari. Ini banyak nih kayak begini nih.
Banyak kan di antara kita yang sudah tahu hukum riba. Siksaan riba paling ringan apa? Menzinai ibunya. Zina sama orang aja gele, jijik, apalagi sama ibu. Dosa terberatnya seperti kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Tapi masih banyak di antara kita yang melakukan riba. Apa contohnya? Mau isi bensin. Mau isi bensin di pom bensin gak ada kembalian, uangnya 50.000, bensinnya 30.000, udah mahal ya, lagi naik. Temannya dia bilang, saya mau nuker uang 50.000 ada nggak? Ada, tapi saya cuma ada 30.000 doang. Ya udah nggak apa-apa, nanti 20.000-nya nyusul aja. Kata riba. Gimana solusinya? Jangan tuker akadnya, tapi pinjam. Nah, banyak orang yang sudah paham ilmu tapi bisa jadi dia belum tahu cara mengamalkannya. Bisa jadi dia nggak mau ngamal, setelah repot ribet. Mas, kita sudah tahu tentang hukum tidak bolehnya persentuhan dengan lawan jenis. Tapi masih banyak kita yang menganggap itu wajar. Apalagi kalau kita momen lebaran, keluarga besar berkumpul, kemudian tetangga-tetangga pada datang. Akhirnya ya udahlah, kepepet. Sebentar, kita lanjutkan sedikit. Sehingga bagi saya, diri saya, mungkin para jamaah, kita harus waspada nih di poin ini. Karena mungkin kita sudah tahu ilmunya, tapi kita belum mengamalkannya. Kalau berbicara belum mengamalkan karena belum mampu, seperti ibadah haji, masih dimaklumkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah kita punya potensi mampu untuk mengerjakan ilmu tersebut, tapi kita malah tidak melakukannya, kalau yang itu wajib ditinggalkan, yang haram malah dikerjakan, maka ini kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan ditanya tentang harta kita, dari mana dan kemana. Makanya di antara sabda Nabi SAW menyatakan tentang di antara akhir zaman, yakni orang ini sudah gak peduli lagi dari mana hartanya dia dapatkan. Yang penting perut sama dompetnya penuh. Ini terjadi. Saya pernah berbincang dengan salah satu pejabat. Subhanallah, dia belak-belakan bahwa ya inilah konsekuensi hidup di lingkup politik. Setiap adanya program, kita gimana caranya ambil persentase sebesar-besarnya, tapi main rapi aja. Emang gak takut? Apa dia jawab? Kan nanti bisa taubat Ustaz. Dia berpikir taubat nunggu dia, ajalnya nunggu dia taubat. Dan ini banyak yang begini nih. Harta dia gak peduli dari mana. Makanya jangan heran kalau kita gak peduli dari mana kita dapatkan harta kita. Pulang ke rumah istri kita bangga, anak kita gak akur sama kita. Karena di antara efek harta haram, bukan hanya doa kita yang tertunda, yang tidak dijabah oleh Allah Azza wa Jalla, tapi akan berefek kepada psikologi orang yang kita nafkahi. Tapi kalau kita hidup seadanya, ini bukan berbicara saya menuntut para jamaah hidup seadanya, tidak juga. Tapi apa yang kita miliki kita pakai, insya Allah hidupnya rukun. Karena janji Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang dia bersabar menunggu harta menjadi jatah dia, maka akan Allah tunaikan seutuh. Allah tunaikan utuh nominalnya. Tapi kalau dia nggak bersabar, dia menempuh segala cara, dia menghalalkan segala cara yang Allah haramkan, bisa jadi dia dapat, tapi Allah kurangi jatahnya.
udah haram, minimal syubhat, dikurangi pula jatahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kayak kita dapat bantuan mungkin, ya, segera. Tapi karena pengen segera, akhirnya dapat seadanya. Yang harus 1 juta dapat 500.000, kayak pinjaman bank gitu ya. Tapi kalau bersabar, tinggal nunggu tempo aja, kita akan dapat utuh jatah rezeki kita. Yang terakhir, kita akan ditanya tentang jasad kita. Kita gunakan untuk apa? Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin masih nggak peduli dengan jasadnya, termasuk punten bapak-bapak barangkali yang masih merokok, ini akan dihisab pada Allah Azza wa Jalla. Kan rokok itu minimalnya akan membuat kita nggak sehat, apapun penyakitnya. Kalau sudah nggak sehat, tidak akan lagi bisa menikmati makanan, nggak bisa lagi ke masjid. Kalau ada orang bilang berhenti merokok itu susah, bohong. Berhenti merokok itu mudah, Pak. Asalkan 2, jauhi teman-teman yang merokok. Yang kedua, jangan sekali-kali lihat puntung rokok. Selesai. Karena kalau orang sudah meninggalkan teman rokok tapi masih liatin puntung rokok, kemungkinan untuk tertarik mudah. Jauhi semua hal yang kita pernah taubati. Dulu kita pernah gaplehan, remia. Udah jauhi teman-temannya dan jangan suka lihat itu. Karena itu menjadi peluang syaitan untuk menghasut kita. Insyaallah mungkin sedikit kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita sedikit menuntaskan materi yang bisa kita pelajari pada malam ini. Terkait tadi, kita tidak akan bergeser ke kita pada hari kiamat sebelum kita ditanya tentang 5 poin tadi. Dan di antara hal yang saya ingin sampaikan, kita harus paham, dikatakan 5 perkara ini bukan hanya saklek 5 perkara, dan ternyata ada hal lain yang berkaitan dengan 5 perkara ini. Di antaranya ingin saya sampaikan tentang usia. Usia ini subhanallah berkaitan juga dengan waktu. Saya ingin bisa titip pesan, saran kepada para jemaah, kalau kita ingin bisa menjawab 5 pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla tentang masalah ini, kalau kita beraktivitas termasuk berkendara, banyak-banyakin zikir. Karena konsekuensi dari ditanya tentang usia kita, untuk apa dihentikan, maka berkaitan dengan waktu. Di antara ulama salaf, ada yang memperhatikan sangat besar perhatian kepada waktu. Dia mengatakan, barang siapa di antara seorang muslim, dia mengisi waktunya, perjalanannya dengan zikir, maka Allah akan berkahi waktunya. Kalau kita berbicara zikir, subhanallah, lafaz zikirnya sudah memiliki keutamaan, ditambah efek dari zikirnya pun akan mendapatkan keberkahan yang sangat banyak pada waktu kita. Contoh misalkan, kita mau ke Maja, turun ke bawah. Kalau saya hitung tadi itu 19 menit dari terminal Maja ke sini. Dengan medan jalan naik turun, atau mungkin kita ke daerah yang datar, kita dengan berzikir kepada Allah, dengan contoh
memperbanyak istighfar. Keuntungan kita pertama adalah faedah dari istighfar sendiri. Kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata sumber kerusakan hidup seorang muslim adalah dosa. Bahkan rezeki kita tertunda pun, rezeki kita terhambat pun, itu karena dosa. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa melainkan itu menjadi sebab terhambat rezekinya, tertunda rezekinya. Itu baru satu poin. Belum tambah nanti hidupnya jadi berantakan, hubungan antara dengan suami istrinya jadi semrawut. Semua sebabnya dosa. Dosa itu kayak nikotin, bikin nagih, tapi berbahaya. Nah, ketika kita dalam perjalanan berzikir pada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa memperbanyak istighfar, maka dia akan berbahagia di akhirat karena istighfarnya tersebut. Contoh lain, misalkan kita menghiasi perjalanan kita dengan lafaz zikir la haula wala quwata illa billah. Nabi SAW menjamin, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, urusan yang ruwet jadi mudah, beban hidup yang berat jadi ringan. Ketika lemah menghadapi musuh yang kuat, akan mampu. Sederhananya, kita mungkin lagi pusing, besok jatuh tempo bayar utang. Subhanallah, besok ini saya harus bayar sekolah anak-anak. Daripada ngulang, bacalah haulah wala quwwata illa billah. Akan ada banyak pertolongan yang Allah berikan untuk kita. Kan artinya, kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, la haula wala quwwata illa billah itu dua maknanya. Pertama, kita meyakini bahwa tidak ada yang memberikan kemudahan untuk kita bisa beribadah kecuali Allah. Dan tidak ada yang memberikan bantuan kepada kita meninggalkan maksiat kecuali Allah. Itu di antara maknanya. Kita bisa melakukan kebaikan karena Allah Azza wa Jalla. Kita bisa meninggalkan keburukan karena Allah Azza wa Jalla. Dari lafaz la haula wala quwwata illa billah saja, itu utamanya besar banget. Yang kedua, jaminan yang utamanya adalah Allah berikan keberkahan pada waktunya. Contoh lain, misalkan kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lafaz zikirnya pun memiliki dua utama. Pertama, kata Nabi SAW, lafaz zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah tanaman-tanaman di surga. Lalu yang kedua, lafaz zikir tersebut adalah lebih baik dari semua hal yang terkena sinar matahari. Ini kita panen. Cuman remaja doang, kita udah dapat banyak bonus dari Allah Azza wa Jalla. Ini di antara konsekuensi memanfaatkan usia. Kita lihat yang membuat hidup para sahabat, ulama-ulama yang setelahnya yang mengikuti mereka bahagia, itu bukan karena uang, tapi hidup mereka memang untuk akhirat. Contoh konsekuensinya, nurut sama Nabi. Yang diperintahkan dijalankan, yang tidak diperintahkan tinggalkan. Kemudian hidup mereka memakan apa yang halal dan tidak memakan apa yang tidak dimiliki. Kemudian selalu membersamai Nabi SAW. Untuk apa? Belajar. Nikmat loh Pak, hadir ke kajian itu. Itu yang saya tanamkan pada keluarga saya. Karena kalau udah masuk ke majelis ilmu, beban pikiran itu hilang.
Dulu saya pernah menjelaskan masalah seperti ini di salah satu daerah. Dia lalu bilang dengan lantangnya, saya tidak setuju dengan pendapat Ustaz. Bagi saya, pikiran saya akan tenang. Kalau saya punya masalah, perginya ke kafe. Kalau di kafe itu Masya Allah Ustaz, ruangannya interiornya indah banget. Ya. Pramusajinya juga ramah-ramah. Minumannya enak-enak. Itulah alasan kenapa banyak sekarang para suami lebih betah di kafe daripada di rumah. Di kafe datang, disambut, selamat datang kakak. Mau minum apa? Silakan. Masuk ke rumah, mau naon pak? Jam segini baru pulang. Oh, langsung disodorkan pertanyaan-pertanyaan. Lihat istri Abu Darda, Ummu Darda radhiyallahu anha. Ummu Darda, salah satu sahabiah Nabi SAW. Pernah anaknya wafat, bapaknya nggak ada, suaminya lagi pergi bersama Nabi SAW. Kalau kita anaknya wafat, WA, Pak, anak meninggal. Anak mati pak. Ini enggak. Ummu Darda tahu suaminya sedang bersama Nabi SAW, sedang belajar. Selesai beraktivitas, setelah berjamaah, menjelang sore pulang. Kalau kita jadi istri, udah pak, kemana aja? Tadi saya nungguin ini anak. Saya ngurusin sendirian segala macam. Ini enggak pak. Ditanya, mau minum apa? Dipenuhi kebutuhannya. Bayangkan pak, anak meninggal, suami datang, tetap tenang. Selesai itu, baru beraktivitas, dia seperti biasa mandi segala macam. Masuk ke dalam kamar istirahat. Kemudian berhubungan badan. Setelah berhubungan badan baru sampaikan, Pak, anakmu saat ini sudah bahagia, sudah tenang. Ya Abu Darda, anakmu sudah bahagia. Dia baru ngeh, oh iya, hari ini saya belum lihat anak saya. Ternyata anaknya sudah. Besok paginya pergi kepada Nabi SAW, menceritakan kejadian tadi sore dan malam. Saya tuh kemarin tuh pulang setelah bersamamu, aku pulang, lalu istriku menjamuku, melayaniku dengan baik, lalu kami berhubungan badan. Setelah itu istriku bercerita demikian. Lalu apa kata Nabi? Semoga Allah memberkahi hubunganmu tadi malam. Akhirnya Abu Darda memiliki anak. Ya Allah berkahi disebabkan doa Nabi SAW. Contoh di sini adalah orang kalau sudah memiliki mindset yang salah, meyakini tempat yang paling tenang adalah di kafe, warung kopi, atau mungkin tempat-tempat lainnya, efeknya tidak akan lama. Tapi kalau datang ke majelis ilmu, pikiran tenang, hati tentrem, ditambah dapat ilmu, ya akhirnya tahu, oh ternyata kayak gitu nggak boleh ya. Nah, dapat oleh-oleh itu pulang ke rumah. Oh, ternyata ini boleh. Dapat oleh-oleh. Pulang ke rumah, amalkan. Maka sebab itu, saya ingatkan lagi bahwa di konsekuensi memulai hidup sebagai seorang muslim di umur 40 tahun, sebagaimana tadi ya, nasihat para ulama di pertemuan awal tadi, dari jamaah yang tadi mungkin datangnya telat, nanti bisa menyimak siaran ulangnya di channel YouTube Khair TV insyaallah. Maka saya katakan di zaman salaf ini, mereka ketika muda hari-hari santai-santai. Ketika sudah masuk ke usia 40 tahun, mereka melipat kasur dan mengejar ketertinggalan. Gimana caranya? Yang tadi malas jadi rajin, yang kurang ditambahin. Kayak pola belajarnya anak-anak zaman sekarang.
Kalau setiap hari mas santai, ketika mau ujian, gaspol. Wah, seharian belajar, kebat-kebut. Dulu saya pernah kayak gitu. Tapi biasanya kayak begitu tuh, ilmunya cepet hilang. Kenapa coba? Kan innamal a'malu binniyat. Dia belajar itu buat apa? Ujian. Ujiannya selesai, ya udah ilmunya hilang. Tapi kalau dia belajar setiap hari, dia meyakini dia butuh dengan ilmu sebagai bekal untuk beribadah, sebagaimana perintah Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka konsekuensi ibadah butuh ilmu. Dan ilmu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Dan belajar hanya bisa dikerjakan dengan istiqomah. Sebagai melengkapi pembahasan ini, Nabi SAW juga bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughrika, wa hayataka qabla mautika." Kata Nabi, manfaatkanlah yang 5 sebelum tibanya yang 5. Setelah Nabi tadi sebelumnya menyatakan, kamu ini tidak akan bergeser kaki di hari kiamat sebelum ditanya 5 hal. Nabi kasih kisi-kisi. Kalau kamu pengen selamat nanti di akhir kiamat, bisa menjawab masalah itu. Nah, manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal. Ini baiknya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sudah memberikan kisi-kisi tentang hari kiamat. Manfaatkanlah 5 hal sebelum tibanya 5 hal. Pertama, usia muda sebelum usia tua. Ini sudah saya singgung tadi. Usia muda kita buat apa? Wah, lupa Ustaz, sekarang sudah lama. Ya sudah, lupakan. Sekarang ada masa yang akan datang, kerjakan. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ini banyak nih. Ketika dijenguk, afwan ya, maaf saya nggak bisa di pengajian. Padahal sudah pengen banget. Tapi ketika sudah sehat, hanya sibuk ke sawah, sibuk nonton sinetron, atau nongkrong dengan tetangga, atau hanya untuk sekedar jalan-jalan yang punya uang mungkin. Ini banyak yang pola kayak begini nih. Yang muda, yang tua ya sama. Tapi subhanallah, tidak ada kata terlambat. Kemudian masa kayamu sebelum tiba masa miskinmu. Kalau kita sekarang lagi ada uang, coba deh hubungi teman-teman. Ada salah satu ustaz. Kalau saya sebut namanya, antum akan kenal. Ini ustaz baik. Saya selalu bilang, tidak semua ustaz, tidak semua muslim, tidak semua orang bisa menyesuaikan antara lisan dan perbuatan. Itu susah. Dan beliau ini Masya Allah, dengan taufik yang Allah berikan, upaya yang beliau kerahkan untuk beramal saleh, mengamalkan ilmu, akhirnya Allah berikan taufik. Saya pernah di WA sama dia, Ustaz, ingat waktu itu malam-malam, Ustaz, sekarang antum lagi butuh dana nggak buat yayasan antum? Barangkali antum lagi kekurangan untuk operasional, barangkali antum lagi ada program-program sosial. Saya nggak menawarkan sebelumnya. Hanya saya pernah menawarkan dulu 3 bulan yang lalu misalnya. Ini tiba-tiba WA, anak ada uang nih. Fadl, kalau antum butuh anak kirimkan. Mumpung ada. Saya langsung dengar di sini. Memang beda bicaranya orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dan yang tidak memiliki ilmu? Tidak akan sama. Nah, kita coba tawarin ke keluarga. Lagi butuh uang nggak? Ini sih ada. Atau ada masjid. Masjid lagi butuh apa nih? Oh, butuh stok air mineral, kajian. Oke. Karena kalau sudah tidak punya uang, wayahna, gak bisa. Inilah yang membuat orang-orang Muhajir iri kepada orang-orang Ansor. Orang Muhajir mengeluh ke Nabi, wahai Nabi, kami ini kesusul, kami ini kalah oleh orang Ansor. Ketika kami sholat, mereka bisa sholat. Ketika kami puasa, mereka bisa puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami nggak bisa.
Lalu Nabi SAW memberikan tips, solusi. Ada satu amalan yang kalau kalian lakukan bisa menggugurkan amalan mereka, yaitu apa? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Sebagaimana tadi ba'da salat. Tapi luar biasa, inilah sahabat. Orang-orang Ansor tahu amalan ini, ngamalin juga, kalah selesai. Tapi di sini masa kaya ini dimanfaatkan sebelum miskin, supaya hisab kita ringan. Memang betul, orang kaya masuk surganya terakhir, karena hisabnya banyak. Tapi sekalinya masuk surga, dapat surganya spesial. Kayak orang sabar nggak beli rumah karena nggak mau kredit, dia nabung. Sekalinya bisa beli rumah, enak, nggak punya utang, kan gitu. Kemudian manfaatkan waktu luangmu sebelum tiba waktu sibukmu. Nah, kita yang sekarang belum panen, belum masuk masa-masa menanam, punya waktu ikut kajian. Ada yang sakit jenuh, ada yang meninggal kita takziah, atau dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena kalau sudah sibuk sudah. Karena ini kasusnya sama kayak orang sakit nih. Ketika sibuk, afwan, nggak bisa ikut kajian, saya nggak bisa ikut menjenguk orang sakit, saya nggak bisa menghadiri walimah, ya maaf banget lagi sibuk. Tapi dia bilang berasa nggak punya kerjaan, ngejentul ya, ngopi, main. Kemudian terakhir, manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba masa kematian. Pernah ada salah satu aktivis dakwah bilang kepada saya, Ustadz, saya ingin bergabung dengan media antum. Mumpung saya masih punya kesempatan hidup, saya berharap pada Allah semoga usia yang tersisa ini bisa bermanfaat. Kalimat-kalimat semisal ini hanya keluar dari orang-orang yang dia sadar tentang pentingnya, besarnya efek kehidupan akhirat. Karena kalau kita belum merasakan besarnya kehidupan akhirat, kita tidak akan bisa berpikir seperti ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, nomor hadis 10248, 10248. Dan sebagai penutup, ada perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan tentang usia 40 tahun. Kata beliau bahwa orang yang telah mencapai umur 40 tahun, maka dia telah mengetahui tentang besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, sehingga dia terus mensyukurinya. Dan Imam Malik rahimahullah berkata juga, aku mendapati para ulama di berbagai negeri, mereka telah sibuk dengan berbagai aktivitas dunia dan pergaulan bersama manusia. Lalu ketika mereka tiba di umur 40 tahun, mereka menjauhi manusia, mereka beruzlah. Kalau nggak penting amat, nggak usah. Ini ulama. Para ulama pun ada kalanya mereka tersibukkan dengan urusan dunia. Di antaranya mungkin cara dia maisha, mencari pekerjaan secara memenuhi kebutuhan dia dengan nafkah dan keluarganya, atau mungkin urusan-urusan lain. Dan ini seperti kasusnya kalau bulan Ramadan. Para masyayikh ini kalau sudah masuk menjelang bulan Ramadan, jadwal kajian berhenti, libur. Mereka fokus untuk ibadah. Saya ada kawan, subhanallah, teman SD, dia masih bahasa sederhananya dia belum hijrah. Umum lah, dia masih sholat pun sesempatnya gitu. Tapi subhanallah, dia meskipun kerjanya tukang, setiap bulan Ramadan, berarti ketika Sya'ban pertengahan, tuh dia bilang ke mandornya, saya nggak, maaf ya Pak, saya izin, saya mau pulang kampung. Dia pulang. Dan dia biasanya berangkatnya itu di akhir Syawal. Jadi dia libur total 2 bulan setengah.
Dan saya pernah tanya, kamu gimana hitungannya? Kamu sehari dapat sekian, terus 2 bulan setelah kamu nggak bayaran dong? Ya saya ini aja, sebelumnya saya yang ngumpulin buat bekal saya pulang. Minimalnya saya berangkat punya ongkos lagi. Ya di rumah makan apa yang ada di rumah lah gitu. Ini ucapan yang lahir dari orang yang belum paham agama, tapi dia tahu besarnya keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana perkataan tadi, orang yang tahu pentingnya akhirat. Polos padahal, tapi dia nalurinya mengatakan demikian. Dan lagi-lagi terkait dengan 40 tahun, bukan berarti yang kita masih muda kita santai-santai. Justru kita beruntung dengan adanya penjelasan-penjelasan seperti ini. Kita tahu, kayak kita dulu misalkan mau tes PNS atau mau bekerja di suatu pabrik, kita dikasih tahu oleh teman, nih nanti kamu biasanya ditanya-tanya masalah ini, nanti kamu suruh begini-begini. Saya yakin dengan adanya informasi bocoran seperti itu, kita akan tenang. Kita harus siapin dari sekarang, sehingga ketika sudah masuk 40 tahun kita enggak terlalu tertinggal. Kita tidak terlalu berat menambal kekurangan-kekurangan yang sudah ada. Maka sebab itu sebagai penutup, pesan dari saya, di beberapa usia kita manfaatkan sisa yang ada. Sebagaimana kata Hasan al-Basri rahimahullah, seseorang akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia tidak memanfaatkan sisa usianya untuk akhirat. Dan seseorang akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla manakala ketika orang tersebut memanfaatkan sisa usianya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sehingga kita tidak tahu di usia berapa kita wafat, tapi yang kita tahu kita masih hidup, masih ada peluang untuk berbuat baik, memperbaiki keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Yang tadinya lalai menjadi rajin, yang tadinya jarang ke masjid sekarang sering ke masjid. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada? Sudah cukup ya. Karena ini penjelasannya hanya tentang motivasi untuk kita bisa memperbaiki. Dan ditutup dengan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Kata Ibnu Jauzi, terkadang suatu hukuman itu ditunda hingga akhir usia tiba. Maka duhai, betapa kasihannya, malangnya orang yang terus tergelincir di hari tua karena sebab dosa-dosanya di masa muda. Penjelasan dalam kitab Saidul Qadir halaman 319. Semoga pulang dari sini kita bisa dapat hadiah oleh-oleh, sehingga momen yang akan datang lebih indah daripada momen yang sudah lalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di sini ada ini enggak? Jamaah yang paling jauh dari mana? Saya tuh sebetulnya Pak sudah bawa beberapa hadiah untuk jamaah, tapi saya mau kasihnya random ya. Yang paling jauh dari mana? Majak. Ah itu Basuki ya? Ah kalah jauh. Insyaallah. Abu Hermawani saya lihat, masya Allah. Wajahnya di mana-mana Anda. Masya Allah. Ini ada hadiah untuk Anda. Usia berapa Pak Bu Herman? Alhamdulillah. Kita mengapa? Ada di sini yang mau nikahin anaknya atau cucunya? Ada yang mungkin, atau mungkin yang masih belum menikah atau mau menikah? Ah, siapa? Ah, Dedi belum ya?
Belum kan? Betul kan? Belum. Masya Allah. Belum tak ada. Belum, itu belum ya? Masih jomblo kan? Sebentar. Antum sudah pernah baca buku ini? Belum? Apa? Ada, barangkali ada usianya sudah 77 tahun. Masya Allah, Bapak. Ya, Bapak masih bisa baca? masih. Masya Allah, ini ada apa Bapak? Barakallahu fiik. Betul Bapak? Enggak nih. Masya Allah. Ya anaknya paling banyak siapa? Siapa yang punya anaknya paling banyak? Tiga antum. Yang empat siapa? Bapak. Yang lain ada lagi dari empat? Enggak ada. Bapak berapa? Putranya berapa? Paling banyak. Oh, bapak paling banyak berapa? Empatnya. Empat juga. Anak empat. Putra? Enam, Masya Allah. Bapak masih bisa baca? Alhamdulillah. Ini ada buku judulnya Masuk Surga Bersama Keluarga. Silakan. Maaf, mau tanya sebentar. Boleh, silakan Pak. Tapi di luar tadi tembak itu. Boleh, silakan. Jadi untuk mas dia kan ragu masih benar nanya. Penglihatannya sudah tidak jelas. Untuk masalah sholawat itu makna dan manfaatnya apa itu sholawat? Mana sholawat? Baik, kalau ditanya lafaz sholawat itu maknanya untuk apa? Maknanya seperti apa gitu ya maksudnya? Baik, kalau dikatakan maknanya berarti anggaplah kita itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan pujiannya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan kasih sayangnya untuk Nabi, untuk istrinya, untuk para sahabatnya, untuk anak-anaknya, untuk para sahabat. Itu sederhananya. Bukan berarti kita lebih mulia dari Nabi ya. Kan seolah-olah kalau kita datang ke orang solih, Pak tolong doain saya, maka itu tandanya adalah kita lebih maksudnya orang tersebut lebih mulia daripada kita. Tapi di sini kasusnya ketika kita bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kita merasa lebih mulia dari Nabi. Akhirnya saya doain Nabi deh, saya ingin mendoakan Nabi deh, nggak begitu. Kita hanya sebatas meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah pujianmu, rahmatmu, kasih sayangmu untuk Nabi, untuk para istri-istrinya, anak-anaknya, dan untuk para sahabatnya, dan untuk umatnya yang mengikutinya. Itu sederhananya begitu. Dan keutamaannya diantaranya ini adalah termasuk amalan di hari Jumat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat untuk satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kayak kita beli makanan, beli 2 dapat 3, gitu. Beli 1 dapat 2. Ini salawat 1 kali dapat ganti 10 kali. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kasih sayangmu, pujianmu untuk Nabi. Dan mana salawat untuk kita beda. Paham tidak kira-kira? Kalau kita bersalawat untuk Nabi, artinya kita berharap pada Allah, Allah memberikan kesalawatnya, pujiannya, dan keselamatan untuk Nabi. Tapi salawatnya untuk Allah, dari Allah untuk kita sebagai balasannya itu berbeda. Tidak sama maknanya. Hanya yang pasti kita akan mendapatkan limpahan rahmat kepada Allah dari Allah untuk kita yang bersalawat untuk Nabi. Dari 1 salawat menjadi mendapat balasan 10 kali salawat. Yang salawatnya siapa? Allah Azza wa Jalla untuk kita. Nabi yang salawatnya kita, tapi dibalas salawat dari Allah untuk kita. Tapi sekali lagi pesan saya tentang salawat ini, faedah tadi ya, barang siapa yang bersalawat 1 kali, Allah bukan bersalawat untuk 10 kali, makna salawatnya berbeda. Faedah kandungan maksud dari salawatnya berbeda. Kayak gini deh, orang tua dulu nyokalahin kita, maka kita membalasnya apa dengannya paling mati? Kan enggak. Kita
ngasih uang jajan, kita kasih baju, kita belikan makanan yang disukai, itu Bu. Salah satu contoh perbedaan pemberian salawatnya. Sama-sama salawat, makna dari salawatnya berbeda, faedahnya berbeda, keutamaannya berbeda. Allah Ta'ala. Namun pertanyaannya, sholawat yang diajarkan Rasulullah itu apa? Semua sholawat itu faedahnya seperti yang tadi diucapkan tadi, atau hanya sholawat yang tertentu? Baik. Terus satu lagi, prakteknya para sahabat orang-orang dulu bersolawat itu seperti apa gitu, supaya kita tidak Oke. salah mempraktekannya. Baik, sebelum saya jawab, Bapak tadi sudah jelas ya? Atau Ada sangkut pautnya dengan kita suka apa? Maulid gitu. Maulid? Ya. Maulid? Kan itu banyak salawatnya itu. Baik, Itu gimana tuh? baik. Saya coba tuntaskan ini dulu ya, baru ke antum. Jadi terkait tentang pertanyaan salawat lalu dikaitkan dengan maulid, sama halnya kan di di salat ini ada Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Lalu apakah kita bisa menggunakan Al-Fatihah di setiap momen? Tidak. Salawat itu baik, memiliki banyak keutamaan yang sangat dahsyat. Tapi apakah salawat bisa dimanfaatkan untuk setiap momen? Jawabnya tidak. Baju koko bermanfaat kan? Bermanfaat. Tapi apakah bisa dimanfaatkan untuk setiap momen? Tidak bisa. Kondangan pakai baju koko pantas tidak? Tidak pantas. Nah, terkait dengan salawat, kalau dipakai untuk maulid, maka ini sebaiknya kalau mau mendapatkan keutamaan salawat, jangan hanya mengandalkan maulid. Bapak nanti mungkin pulang dari rumah masjid ke rumah, atau nanti Bapak besok mungkin ke sawah, atau mungkin jalan-jalan pagi, atau naik motor, naik mobil bersalawat. Dan ingat, faedah salawat ini bukan hanya di hari Jumat, hanya disunahkannya di hari Jumat. Apakah boleh diamalkan di hari-hari lainnya? Jawabnya boleh. Jadi tidak hanya terikat dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Tidak hanya ketika sholat, kan sholat juga ada salawat. Salat Ibrahimiyah ketika tasyahud. Bukan hanya terkait dengan maulid, bukan hanya terkait dengan acara-acara keislaman lainnya. Di luar itu kita salawat. Tapi kan salawat itu macam-macam ya. Betul. Ada salawat Naria, ada salawat Jibril. Baik. Salawat lain lagi ada lagi. Baik. Ada faedah berarti menyangkut kepada pembahasan yang ditekankan oleh Akhdari, bahwa salawat apa yang dicontoh oleh Nabi, yang diamalkan oleh para sahabat. Sebagaimana kata Aisyah, kalau ketika ditanya salawat, bagaimana caranya kami bersalawat padamu? Maka kata Aisyah, cara bersalawat kepada Nabi SAW adalah mengucapkan kalimat yang mengandung salawat dan salam. Itu syaratnya dua. Minimalnya mengandung salawat dan salam untuk Nabi. Selesai. Lalu para ulama menjelaskan, ini ada hadis yang lain. Pertama, salawat terbaik adalah salawat di dalam salat, yaitu salawat Ibrahimiyah. Dan kira-kira kalau Bapak sebagai petani sudah ada prosedur menanam, mulai dari pemilihan benih, kemudian masa membuat benih, obat-obatannya, bahkan metode ngegasok sawahnya kan sudah dijelaskan. Kira-kira kita ganti obatnya dengan obat yang lain, yang sama-sama judulnya obat. Kita menggasrok, membajak tanah yang sudah tahu kita caranya, lalu kita ubah dari segi mungkin waktunya, berulang kalinya. Apakah hasilnya akan sama? Beda. Dan tentu akan melanggar aturan. Kalau sudah melanggar aturan, akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Menanam padi dengan aturan yang sesuai akan berhasil panennya. Tapi kalau padi ditanam dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan, sama dengan gagal panen. Nah, terkait dengan salawat pun sama.
Yang saya ketahui dari beberapa literatur hadis, maka pertama tadi mengandung salawat dan salam. Lalu yang kedua, hanya cukup mengikuti yang dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya. Sebetulnya saya pernah menemukan kutip kecil banget kutip berbahasa Arab tentang salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ dibahas salawat apa saja yang dibolehkan. Kita fokusnya bukan nama-nama salawatnya, Pak. Ada salawat Maria, salawat dulu juga saya waktu tahun 2010 tuh hafal beberapa salawat gitu kan. Tambah diiringnya apa? Genjring-genjring gitu kan, hadroh. Tapi di sini ketika negara kita punya aturan, ternyata agama juga punya aturan. Salawat ini akan berefek manfaatnya untuk kita tadi 10 satu kali salawat dibayar 10 salawat oleh Allah kalau sesuai salawatnya. Tapi kalau tidak sesuai, tidak. Contoh, ada satu lafaz salawat yang sering dipakai dalam puji-pujian menjelang sholat yang maknanya sebetulnya baik, Pak, tapi yang membacanya salah. Yang harusnya pakai H, ini pakai H. Itu maknanya jauh banget. Susah tegur, Pak punten. Nanti selanjutnya kalau membaca lafaz ini pakai H ya Pak, jangan pakai H. Cuma saya lupa nama salawat ini ngeblank tiba-tiba. Emang kenapa? Maknanya beda, Pak. Maknanya kalau H begini sesuai teks dari salawatnya, kalau pakai H yang besar itu beda. Apa dia bilang? Yang penting baik. Itu kalau kita kerja di instansi sudah dikasih mandat kerjanya begini, terus salah ditegur lalu dibilang kan yang penting beres. Nah, udah dikemplang itu sudah diusir tuh. Ini pun sama, syariat ada aturannya. Nah, terkait dengan salawat, yaitu hanya kepada apa yang dicontohkan Nabi. Namun yang biar kitanya nggak kuruat, bisa mengamalkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum. Dan itu pun ada 4. Cuman saya lupa riwayatnya. Bahkan ada yang biasanya ya Allah berikanlah salawat untuk Nabi dan untuk keluarganya sebagaimana kau memberikan salawat untuk Ibrahim dan keluarganya. Nanti ada di riwayat yang lain, ya Allah berikanlah salawat untuk Nabi dan keluarganya sebagaimana kau memberikan salawatmu kepada Ibrahim. Tidak melibatkan keluarga Ibrahim. Ada. Itu boleh. Riwayatnya sahih. Dan ada juga Pak subhanallah oknum-oknum Pak dari Syiah yang dia membawa salawat lalu dia merekomendasikan kepada kaum muslimin secara umum, mengatakan ini adalah salawat. Ternyata maknanya subhanallah menghinakan Nabi dan memuliakan Ali. Kan Syiah itu menyatakan Pak, malaikat Jibril itu salah alamat memberikan wahyu yang harusnya ke sahabat Ali tapi kepada Nabi. Tapi dia katakan apa? Salawat. Nah, dari sini kita hati-hati. Biar kita sekarang gak gagal fokus, sudah fokus saja kepada salawat Ibrahim. Salawat yang simpel, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau lanjutin silakan. Kalau mau simpel kita tadi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat harus mengandung 2 tadi apa? Salawat dan salam. Wallahu ta'ala. Tadi selain tadi yang diamalkan oleh Nabi, apalagi ada pertanyaan? Bareng-bareng? Baik. Oh baik. Ini sama kayak takbiran Pak. Bersolawat, bertakbir itu sama. Termasuk amalan yang menyelisih sunnah kalau dilakukan dikomandoi. Saya pakai suara, pakai pengeras suara. Saya membaca, Bapak Ibu membaca. Kalau untuk tarbiyah pendidikan boleh. Tapi kalau buku itu kebiasaan nggak boleh. Termasuk kalau mau salat Idul Fitri di lapang atau di masjid. Prakteknya gimana? Bareng-bareng kan? Kalau mau sesuai sunnah Nabi, berangkat dari rumah
kita sholawat, istri kita sholawat, anak kita sholawat, tetangga kita sholawat, tapi tidak berbarengan. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad, jadinya baru Allahumma sholli ala Muhammad. Memulainya berbeda, berakhirnya pun berbeda. Ditambah ada beberapa lafaz-lafaz yang semisal yang dibolehkan untuk kita amalkan. Bertakbir pun sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ada yang begitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang 3 kali, ada yang cukup 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi di sini boleh dilakukan tanpa harus bersama-sama. Kita diperintahkan untuk bersama-sama berzikir, tapi kita tidak diperintahkan untuk berzikir bersama-sama. Karena apa? Kagok, Pak. Nanti kalau kita sama-sama keseret, kitanya udah ngapa-ngapain, sholawatnya takbir kenceng banget, akhirnya sesek, gak enak. Sama-sama bergumam, sama-sama menafalkan takbir, sholawat atau zikir-zikir lainnya, tapi dengan suara yang lirik dan tidak bersamai. Jelas ya? Ya, wallahu ta'ala. Ada lagi mungkin yang bertanya? Di luar tema juga tidak apa-apa. Kalau tidak ada, sudah malam. Mungkin saya tutup. Oh ya, tadi ada yang anaknya 3 ya? Antum? Insyaallah. Insyaallah. Nah ini ada antum. Allah. Iya, ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal untuk beribadah pada Allah. Karena indah, Pak. Ingat, pernikahan itu jalan tol masuk surga. Kalau ibadah sendirian, lelah. Tapi kalau bareng-bareng keluarga, indah banget. Ya, makanya kalau yang sekarang Bapak Ibu punya koleksi piringnya banyak, mungkin sisain 2 atau 3 pieces di rak piring, sisanya masukin dus. Biar nanti makannya 1 piring bersama. Punya gelas banyak, masukin dus buat nanti kalau hajatan, sisanya pakai buat sehari-hari. Itu saya yakin, Pak. Yang awalnya kalau di rumah diem-dieman, kan gitu ya, maaf ya, kalau sudah berusia sepuh itu hambar, nggak seperti awal menikah. Bukan karena usianya, Pak, tapi karena pola kita bangun. Makanya hilangkan istilah apa? Bulan madu, hilangkan. Tapi yang benar adalah setiap hari madu, manis, gak cuma sebulan. Ya. Karena nanti yang teman-teman para jamaah yang mungkin dapat buku Masuk Surga Bersama Keluarga, saya jelaskan. Prinsip rumah tangga yang benar adalah suami atau istri mengatakan pada pasangannya, bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.